Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vanessa Agnesika Taufik dengan NIM 240421200046, salah satu mahasiswi program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut, akan memaparkan bagaimana menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral senyawa histein menggunakan software Avogadro dan Orca. Pemaparan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas kimia komputasi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nenden Fauziah, MSI. Nah, dalam menentukan sudut ikatan, panjang ikatan, dan sudut dihedral, kita akan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu ada Molview, Avogadro, Notepad, Command Prompt, Excel, dan juga Orca. Langkah pertamanya yaitu kita ketik Molview di salah satu aplikasi pencarian. Di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian setelah muncul beberapa pilihan Molview, maka kita klik di pilihan pertama, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menutup pemberitahuan dari pihak Molview, di sini kita klik close pop-up. Langkah kedua yaitu kita ketik senyawa apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan senyawa sistein dan muncul beberapa pilihan seperti ini. Nah, kita klik yang pilihan pertama. Setelah tadi kita mengklik senyawa sistein yang kita cari, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ada bentuk 2 dimensi dan 3 dimensinya. Kemudian, untuk digunakan ke aplikasi Avogadro, kita klik dulu Tools, kemudian kita ketik Mol File untuk mendownload file sistein tersebut. Setelah kita mendownload Mol File tadi, maka akan muncul file sistein.mol seperti ini. Kemudian, untuk memudahkan proses komputasi nanti, kita pindahkan dulu file sistein.mol ke dalam data E yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu, kita pindahkan file sistein.mol ke dalam aplikasi atau ke dalam tampilan utama dari aplikasi Avogadro. Nah, caranya dengan cara memasukkan file tersebut langsung ke dalam menu utama atau tampilan utama ke aplikasi Avogadro, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di dalam aplikasi Avogadro, kita bisa melihat bagaimana dan berapa saja bond properties, angle properties, dan torsion properties dari molekul yang kita gunakan. Caranya yaitu dengan mengklik view, kemudian mengklik properties. Nah, kemudian informasi dari ketiga properties tersebut kita salin ke dalam Excel. Nah, untuk penulisan format di Excel, kita gunakan format seperti ini. Ada senyawanya apa, yaitu senyawa sistein, kemudian ikatannya, kemudian literatur, dan juga komputasi. Ketik dari panjang ikatan, dan sudut dihedral untuk semua data yang ada pada Avogadro. Kemudian, setelah proses penyalinan ke dalam Excel selesai, maka kita lanjutkan untuk ke aplikasi Orca. Caranya yaitu klik Extensions pada Avogadro, kemudian ada pilihan Orca, kemudian klik Generate Orca Input. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada screenshot di sebelah kanan.
Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita blok bagian yang saya beri warna biru seperti pada gambar. Nah, setelah kita memblok semua bagian dari aplikasi Avogadro tadi, maka kita copy paste ke dalam Notepad, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, bagian dari RHF SPDEV2 strip SVP kita ubah menjadi B3LYP 6 strip 31G dalam kurung D OPT FREQ seperti pada gambar berikut. Setelah tadi kita ubah, maka kita save file Notepad ke dalam folder system.mol yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk file name-nya kita ubah dari tadi formatnya .mol menjadi .inp. Dan untuk save as type, kita pilih all files, seperti pada gambar berikut. Setelah dari aplikasi Notepad, kita beralih ke aplikasi Command Prompt. Di dalam Command Prompt ini, kita ketik di data mana kita men-save atau menyimpan file atau folder senyawa yang kita gunakan tadi. Nah, di sini saya menyimpan file atau folder senyawa tersebut di data E. Maka kita ketik E.2 kemudian enter. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 1. Kemudian setelah itu kita ketik dir, kemudian enter kembali, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Setelah daftar folder muncul seperti pada gambar nomor 3, kita akan melihat ada tulisan E besar di line paling bawah. Nah, untuk proses selanjutnya kita ketik chadir, kemudian spasi, kemudian senyawa yang kita gunakan. Di sini kita gunakan senyawa cysteine. Kemudian enter kembali, kemudian kita ketik cysteine tutup kurung orca spasi, kemudian cysteine.inp spasi tutup kurung, kemudian spasi lagi, kemudian senyawa yang kita gunakan yaitu cysteine.output, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 4. Nah, setelah proses di command prompt ini selesai, maka kita akan bisa memulai proses komputasinya, yaitu dengan ciri-ciri tanda underscore atau garis bawahnya itu masih menyala atau masih ada di dalam command prompt. Selain pada command prompt tadi, kita juga dapat melihat ciri-ciri apakah komputasi tersebut masih berlangsung atau sudah selesai. Dua di antaranya yaitu kita dapat melihat di folder cysteine. Nah, jika pada folder cysteine masih terdapat folder dengan format .tmp, maka proses komputasi tersebut belum selesai atau masih berlangsung. Kemudian kita juga dapat melihat dari task manager. Di dalam task manager, kita bisa melihat ada atau tidak adanya orca.exe ataupun orca_fcf.exe. Nah, apabila masih ada tulisan orca dalam task manager, maka proses komputasi masih berlangsung atau belum selesai. Setelah kita menunggu beberapa menit ataupun beberapa jam proses komputasi, kita bisa melihat apakah proses tersebut sudah selesai atau belum.
Di sini ada di folder cysteine. Nah, pada folder cysteine ini kita bisa melihat format .tmp sudah tidak ada, maka proses tersebut sudah dikatakan selesai. Kemudian juga kita dapat melihat dari command prompt. Apabila di dalam command prompt tanda underscore-nya sudah tidak di line paling bawah atau sudah berpindah ke tulisan data E seperti pada gambar, maka proses komputasi sudah selesai. Selain itu juga kita dapat melihat pada task manager, apabila tulisan orkanya sudah tidak ada, maka proses sudah selesai. Nah, pada proses komputasi senyawa cysteine yang saya kerjakan, ini kira-kira memakan waktu sekitar 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, di langkah terakhir, kita bisa melihat beberapa perubahan nilai dari komputasi literatur dari setiap panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral. Nah, kemudian kita ubah apa saja yang berubah pada saat sudah melalui proses tersebut. Kemudian setelah kita ketik kembali di Excel, akan ada tampilan seperti ini. Setelah kita dapat beberapa data yang sudah kita ketik kembali dari proses sebelumnya, maka kita bisa menentukan berapa nilai presentasi error dan juga berapa nilai dari presentasi deviasinya. Untuk presentasi error, kita bisa melihat atau kita bisa mendapatkannya dari rumus, yaitu sama dengan di sini D2 atau dari sama dengan dalam kurung literatur, kemudian dikurangi komputasi dalam kurung, kemudian dibagi literatur, kemudian dikali 100, maka akan muncul nilai secara otomatis, yaitu 0,927. Kemudian untuk mempercepat proses perhitungan presentasi error, kita bisa langsung dengan mendrag dari atas ke bawah, maka akan muncul nilai dari presentasi error dari setiap masing-masing ikatan. Kemudian untuk presentasi deviasi, kita bisa mendapatkan nilai tersebut dari rumus sama dengan, kemudian STDEV, kemudian dalam kurung, kemudian literatur dibagi dengan komputasi tutup kurung, kemudian enter, dan akan muncul nilai sebesar 0,011 sekian. Nah, sama seperti presentasi error, kita bisa langsung mendrag dari atas ke bawah untuk mendapatkan nilai presentasi deviasi secara cepat di Excel. Baik, barangkali sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kata atau ada beberapa pemaparan yang kurang bisa dimengerti. Semoga informasi atau pemaparan yang saya paparkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.